Jangan lupa like, subscribe, and share channel ini. Semoga bermanfaat. Halo semuanya, apa kabarnya nih? Semoga dalam keadaan baik ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa sih dampak positif dan negatif dalam penggunaan gadget. Nah, sebelum kita membahasnya, kalian pasti tahu kan apa itu gadget dan kegunaan dari gadget itu sendiri. Bukan hanya di era milenial saja, tapi tahun yang akan datang juga akan adanya peningkatan yang sangat besar terhadap penggunaan dari gadget. Mungkin hanya soal ketidaksadaran, tapi hal ini kembali lagi hanyalah sifat yang selalu ingin mengikuti tren yang ada di depan mata. Misalnya, dampak yang buruk mungkin karena kurangnya interaksi. Di sini ada dua dampak yang akan ditimbulkan dari gadget, yaitu positif dan negatif. Pertama, jika kita menggunakan gadget untuk hal-hal yang baik, maka akan menghasilkan yang baik pula, terutama untuk diri sendiri, begitupun sebaliknya. Jadi kesimpulannya, itu tergantung pada diri kita masing-masing. Di zaman yang serba modern ini, teknologi gadget mengalami perkembangan yang sangat besar. Walaupun demikian, di balik sisi yang positif yang ada pada gadget juga terdapat dampak-dampak yang negatif yang bisa ditimbulkan oleh gadget itu sendiri. Ada banyak sekali dampak dalam penggunaan gadget yang tidak kita ketahui, yang mana terkadang mengganggu interaksi sosial kita sehari-hari. Seperti yang kita ketahui bahwa gadget adalah alat komunikasi modern yang memiliki berbagai fungsi yang sangat canggih. Alat ini juga didefinisikan sebagai alat elektronik kecil yang memiliki banyak manfaat. Berikut dampak negatif dan positif penggunaan dari gadget. Yang pertama, dampak positif, menambah ilmu pengetahuan. Gadget kini menjadi media yang memungkinkan kita untuk mengakses berbagai informasi dimanapun dan kapanpun, sehingga menambah wawasan dan pengetahuan. Bahkan, kini anak-anak sudah tak asing dengan barang ini. Mereka biasa mengakses internet untuk hiburan maupun sebagai sarana untuk mengerjakan tugas sekolah mereka. Selanjutnya, mempermudah komunikasi. Ini adalah salah satu fungsi utama dari gadget, yakni membuat seseorang seolah-olah bertemu meskipun berbeda tempat. Melalui fitur video call dan berbagai aplikasi yang ada saat ini, kita bisa tersambung dengan keluarga, teman, ataupun orang terdekat kita, dan kita juga bisa bertatap muka secara langsung. Selanjutnya, memperluas jaringan pertemanan. Munculnya berbagai situs media sosial seperti Line, Instagram, dan Facebook memungkinkan kita untuk menambah banyak teman, bahkan dari berbagai belahan dunia. Gadget membuat dunia seakan-akan berada dalam genggaman kita. Yang kedua, dampak negatif. Risiko terkena radiasi. Menurut beberapa penelitian, menggunakan gadget terlalu sering akan rentan terkena radiasi, terutama pada anak kecil. Pancaran sinar dari layar sangat membahayakan kesehatan perkembangan sistem saraf. Selanjutnya, kecanduan. Seperti sudah dibahas di atas, saat ini gadget bagi sebagian orang merupakan kebutuhan primer. Mereka tidak bisa dipisahkan. Hal ini membuat mereka kecanduan, terutama bagi yang hobi bermain games. Kecanduan seperti ini menyebabkan karena kurangnya berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya, lambat memahami pelajaran. Kebiasaan kita yang asik dengan gadget akan berpengaruh terhadap kemampuan otak untuk mendapat informasi. Salah satunya ketika mendapatkan pelajaran di sekolah. Mereka akan sulit memahami apa yang disampaikan oleh guru. Selain itu, gadget juga membuat kita cenderung malas belajar serta membaca buku, sehingga berujung pada menurunnya prestasi. Selanjutnya, risiko penyalahgunaan. Kali ini adalah bahaya laten gadget bagi anak-anak terhadap penggunaan gadget apabila kita tidak mengawasinya. Di balik kemudahan kita mengakses informasi melalui gadget akan menjadi risiko besar untuk anak-anak. Sudah banyak kasus pelajar yang berbuat cabul akibat kecanduan pornografi melalui gadget. Ini bisa membuat anak salah jalan hingga membuat mereka melakukan hal-hal yang menyimpang. Adapun solusi untuk menanggulangi atau mencegah berbagai dampak negatif dari penggunaan gadget tersebut terhadap anak-anak diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, hindari memperkenalkan gadget pada anak usia dini. Gadget sebaiknya diperkenalkan pada anak ketika sudah mengerti dan bisa membedakan mana baik dan mana buruknya. Jangan memperkenalkan pada anak usia yang masih terlalu dini karena bisa berdampak terhadap kesehatan dan tumbuh kembangnya. Yang kedua, berikan pemahaman kepada anak. Berikan pengarahan supaya anak tidak menggunakan
Jadilah contoh yang baik. Jangan hanya melarang, namun Anda juga harus menjadi contoh yang baik untuk anak Anda. Ketika di rumah, sebaiknya Anda jangan terlalu lama atau terlalu sering bermain gadget. Karena hal itu akan ditiru oleh anak sehingga secara perlahan akan menjadi kebiasaan yang terus berlanjut hingga dewasa. Yang keempat, jangan terlalu memanjakan anak. Semakin Anda memanjakan anak, semakin ia akan berbuat seenaknya. Dengan demikian, Anda harus tetap membatasi penggunaan gadget ini. Memanjakannya boleh, asal jangan terlalu berlebihan. Adapun di sini saya akan berbagi solusi pecandu dari gadget. Mungkin jika dipandang dari sisi keluarga, sesulit ataupun sesibuk apapun kalian, mari luangkan waktu untuk bercengkrama atau menimbulkan rasa kehangatan dan keharmonisan dalam keluarga. Jika tidak dari orang tua yang memulai, siapa lagi? Mulailah dengan cara sederhana, menonton televisi bersama mungkin, karena itu akan menjadi sebuah pengalaman yang menyenangkan daripada berjam-jam fokus terhadap layar gadget saja. Nah, itulah beberapa dampak negatif dan positif dalam penggunaan gadget. Sebaiknya gunakan gadget hanya untuk hal yang tepat saja. Jangan jadikan gadget masalah utama dalam kehidupan Anda. Terima kasih sudah menonton channel ini, semoga bermanfaat.